Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil dengan nomor NPM 10120470 dari kelas F1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia yang bisa disebut juga ma'rifatul insan. Kita manusia adalah makhluk yang unik. Pernahkah kita merenungi mengapa kita unik? Apa sajakah keunikan manusia yang membuatnya berada dari makhluk Allah yang lainnya? Keunikan pertama adalah manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dan yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surat Al-Isra ayat 70. Salah satu hal yang mengindiksikan dimuliakannya manusia adalah penipuan roh dan diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya rohnya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengarannya, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana roh ditiupkan pada setiap jaminan manusia. Sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi segumpulan darah selama itu pula, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh kepadanya dan mencatat 4 hal yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, amal, dan bahagia atau sengsaranya. Alam ruh adalah kehidupan pertama yang dilalui oleh setiap manusia. Kemudian pada hari ke-120, hari pertumbuhan sebuah janin, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, roh ditiupkan begitu terlahir. Manusia memasuki alam baru yang disebut sebagai alam dunia. Kemudian manusia akan dimatikan, jasadnya hancur, dan ruhnya berpindah ke alam bakah. Pada hari kebangkitan, ruh setiap manusia akan dikembalikan ke dalam jasadnya masing-masing untuk kemudian menghadapi pengadilan Allah yang menerima pembalasan yang sempurna atas semua yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Dan keunikan yang kedua adalah manusia makhluk Allah yang mendapat tanggung jawab yang besar, mukalaf. Dahulu Allah telah menawarkan amanah kepada langit dan gunung-gunung, semuanya menolak dan hanya manusia yang menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat jalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Dan keunikan yang ketiga adalah makhluk Allah yang diberi pilihan, mukhayar, adalah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk beriman, taat dan bersyukur, atau sebaliknya kufur, inkar, dan tak bersyukur. Hanya saja dengan kebebasan memilih ini, manusia harus siap menanggung konsekuensinya, yaitu adanya balasan atas pilihannya. Jika ia memilih untuk berbuat baik, maka itu pun akan mendapat pahala, balasan kebaikan, dan surga.
Sebaliknya, jika ia memilih untuk berbuat buruk, maka ia pun akan mendapat dosa, balasan keburukan, dan neraka. Eh, Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya, dan dua unsur itu berdasar fungsinya. Manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Yang pertama adalah hati. Rasulullah mengatakan bahwa di dalam jasad adalah segumpal daging. Bila daging itu baik, baiklah seluruh jasad. Namun bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Meskipun hempar atau bisa disebut hati secara fisik sangat menentukan kesehatan tubuh, namun dilihat dari konteks pembahasan ayat-ayat maupun hadis Nabawi yang berbicara tentang qalb atau hati, yang dimaksud bukan hati fisik, hati fisis lah abstrak, termasuk unsur rohani yang merasa haru, bahagia, suka, duka, pedih, dan emosi lainnya. Hati yang berbolak-balik di antara berbagai perasaan itu karena tidak berada di satu keadaan, itulah kemudian ia dinamakan qalb. Berdasarkan terminologi bahasa, qalb berasal dari kolaba yang berarti membolak-balik. Dalam konteks kekhalifahan, di dalam hatinya tersimpan potensi besar untuk berniat dan bertekad. Dan yang kedua adalah akal. Imam Al-Ghazali memasukkan akal sebagai bagian dari hati, sehingga beliau memasukkan tapakur, kerja akal, dalam bab zikir yang merupakan kerja hati. Allah berfirman bahwa pemahaman merupakan pekerjaan hati. Mereka mempunyai hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Al-Arab ayat 179. Akal juga bukan otak, karena otak bahasa Arabnya adalah dimag, yang ini bersifat fisik. Dengan demikian, akal pun bersifat abstrak. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu, manusia memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya dalam konteks kekhalifahan. Akal memberi manfaat besar kepada manusia dalam bidang ilmu pengetahuan hingga ia dapat melakukan pengembangan dan berinovasi. Terlepas dari perdebatan tentang hakikat hati dan akal, yang jelas kita dapat merasakan keberadaannya. Lebih penting lagi adalah bagaimana memanfaatkannya keduanya secara baik. Dengan hati manusia bercita-cita, berobsesi, dan bertekad. Dengan akal ia memperoleh ilmu yang ia gunakan untuk merencanakan strategi demi mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu, tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya untuk menjadi impian dan teori yang kosong. Hati, akal yang jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembangnya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan hilafah. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana manusia menunaikan amanah itu. Siapapun dan ada apapun kedudukannya, manusia harus memahami hakikat diri dan kehidupannya. Hal ini penting agar manusia dapat bersikap dan berperilaku adil terhadap dirinya, terhadap penciptanya, terhadap sesama manusia, dan terhadap makhluk-makhluk lain. Adapun beberapa hakikat adalah satu,
makhluk. Sebagai makhluk ia diciptakan di atas fitrah Islam sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Sebagai manusia, dia tidak pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya. Namun, ia juga bukan iblis yang tercipta dari api. Dilihat dari fisiknya, ia termasuk makhluk lemah, memiliki banyak sekali keterbatasan dan kekurangan. Ia juga bodoh, sepandai-pandainya manusia. Ia tetap tidak dapat mengetahui rahasia yang belum Allah bukanya untuknya. Ia juga tidak dapat berdiri sendiri, bahkan untuk kelangsungan hidupnya saja manusia sangat tergantung kepada pihak lain. Dan yang kedua adalah mukaram. Berapapun ia tercipta dari tanah, lihat, atau air hina, akan tetapi Allah menghendaki agar ia menjadi makhluk yang mulia, hanya berstatus sebagai manusia saja. Orang dipanggil al-mukaram, yang dimuliakan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang absolut. Dengan kekuasaannya, makhluk yang tercipta dari tanah itu mendapat tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Di sampingnya, makhluk yang tercipta dari tanah itu mendapat tiupan dalam hal penciptaan. Ia diciptakan dengan penciptaan yang paling sempurna. Akal merupakan kelebihannya yang paling istimewa. Bukan hanya itu, alam semesta ini pun Allah tundukkannya untuknya. Dan yang ketiga adalah mukalaf. Mukalaf artinya yang dibebani. Sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan berbagai kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Nikmat penciptaan dan berbagai kelebihan itu harus disyukuri dengan melakukan ibadah secara benar dengan segala ketundukan dan keikhlasan kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat itu kepadanya. Potensi besar yang diberikan kepadanya itu juga dimasukkan agar ia mampu mengolah bumi ini mewakili Allah, mengatur kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Sebagai khalifah, ia tidak boleh bertindak sekehendaknya. 4 adalah mukhayyar. Kalau Allah menghendaki, manusia diciptakan tanpa akal dan firman sehingga ia tidak dapat memilih apa yang hendak ia lakukan. Keistimewaan hati dan akalnya itu, manusia menjadi makhluk pilihan sehingga ia bebas memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Akal dan kebebasan ini sebenarnya adalah ujian. Bila ia menggunakan akal dan hatinya dengan baik, ia akan beriman kepada Allah. Bila ia kemudian sombong dan menutupi nikmat itu, ia akan mengidap kekafiran. Orang kafir adalah musuh Allah. Dan yang kelima adalah majaji. Keberadaannya sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih itu bukan tanpa konsekuensi. Sesungguhnya nikmat-nikmat yang telah ia terima sejak awal penciptaannya, berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, dan tugas yang dibebankan kepadanya itu akan diperhitungkan oleh Allah. Usainya keberadaan manusia di dunia, Allah akan memberikan balasan secara adil dan proporsional di akhirat berupa surga atau neraka. Sebagian dari balasan itu kadang diberikan di dunia. Satu kebaikan akan mendapat balasan 10 kali lipat kebaikan atau berlipat-lipat sebagaimana yang Allah kehendaki. Demikian pula buruk, ia akan mendapat balasan yang setimpal. Manusia yang kecil lagi lemah bila dibandingkan dengan makhluk lain yang pernah ditawari amanah kekhalifahan, sebenarnya menyimpan potensi yang sangat besar. Inti dari potensinya ini tersimpan dalam pendengarannya, penglihatan, dan hatinya. Dengan ketiga potensi ini, ia dapat melakukan hal-hal besar yang tidak dapat dilakukan oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Karena itu Allah mengungkapkan ketiga potensi itu sebagai nikmat besar yang harus disyukuri. Apabila penggunaan nikmat tersebut tidak sebagaimana yang Allah kehendaki, akan menyebabkan manusia terjebak
ke dalam neraka. Namun ternyata banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat tersebut. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata namun tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga namun tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Tanggung jawab. Nikmat yang besar ini adalah amanah yang harus ia jaga dengan penuh tanggung jawab. Manusia akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah menunaikannya dengan amanah ataukah khianat? Sebagaimana dikatakan pada pembahasan yang lalu. Amanah itu adalah ibadah dan khalifah. Ia dikatakan amanah bila status dan kandungannya di bumi tidak lebih dari sekedar berbagai khalifah. Prinsip dalam kekhalifahan. Kekhalifahan adalah perwakilan. Demikian itu karena manusia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk mewakili kekuasaannya di bumi. Sebagai khalifah atau wakil, ia harus memperhatikan beberapa prinsip berikut. Tidak memiliki kekuasaan hakiki, bertindak sesuai dengan kehendak yang mewakilkan, dan tidak melampaui batas seperti hewan ternak. Al-A'raf ayat 179, Al-Furqan ayat 49 sampai 4 dari ayat 43 sampai 44. Seperti anjing. Al-A'raf ayat 176. Seperti kera. Al-Maidah ayat 60. Seperti kayu. Al-Munafikun ayat 4. Seperti babi. Al-Maidah ayat 60. Seperti batu. Al-Baqarah ayat 74. Seperti laba-laba. Al-Ankabut ayat 41. Seperti keldai. Al-Jumu'ah ayat 5. Sifat manusia sangat ditentukan oleh identitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafs. Mengapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa dua potensi yang berseberangan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwanya fujur atau dosa dan ketakwaan. Tazkiyatun nafs. Manusia yang beruntung adalah melakukan tazkiyah, termasuk dalam pengertian tazkiyah adalah pembelajaran, pelatihan, dan tarbiyah. Tazkiyatun nafs adalah membentuk seseorang kepribadian sebagai ibadur rahman, hamba sang maha penyayang. Allah sangat mencintainya. Sifat-sifat mereka diantaranya adalah syakur, banyak bersyukur, sabur, banyak bersabar, rauf, penyantun, rahim, penyayang, halim, arif, bisa disebut bijaksana, arif, tawab, banyak bertobat, awhab, lemah lembut, saduk, sangat jujur, amin, amanah. Tazkiyatun nafs. Jiwa yang diberikan tanpa tazkiyah akan berkarat dan akhirnya jadi kotor. Apabila sengaja dikotori, akibat pengotoran itu muncullah sifat-sifat buruk kepadanya sehingga ia menjadi manusia yang merugi. Sifat-sifat mereka adalah ajulan, suka tergesa-gesa, haluan, banyak berkeluh kesah, gapilan adalah lalai, taghian, melampaui batas, katuran, pelit, kapuran, kupur atau inkar, akstra jadalan, banyak mendebat, kamudan, banyak membantah,
Jaluman sangat dihalim, jahulan sangat bodoh. Demikian penjelasan tentang hakikat manusia atau bisa disebut dengan ma'rifatul insan. Mohon maaf jika banyak kata yang salah dan kata-kata yang ditambahi atau dikurangi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.